Di dalam hakikat puasa itu ada namanya tarbiyatul iradat, yaitu pendidikan mengenai iradat, keinginan. Manusia itu fitrahnya memiliki keinginan, berbagai macam keinginan. Maka puasa adalah untuk dia mengatur keinginan-keinginan yang harus dia lakukan. Mana keinginan yang harus dia lakukan dan mana keinginan yang harus dihentikan. Makan minum itu sesuatu yang mubah, tetapi menjadi terlarang ketika di siang hari. Ini sesuatu hal yang kita bisa mengontrol diri kita. Dan ini tidak bisa dilakukan bagi hewan ataupun tumbuhan. Ini hanya bisa dilakukan bagi manusia yang ia betul-betul sadar, berakal, dan mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amalan yang luar biasa kalau kita mau berpikir bagi seseorang yang mau berpuasa. Dia bisa melakukan makan dan minum secara sembunyi-sembunyi, dan manusia lain tidak bisa mengetahui bahwa dirinya tidak berpuasa. Tapi kebanyakan bagi kaum muslimin itu ia tidak mau melakukan atau enggan melakukan itu. Karena apa? Karena ia menjadi manusia yang sadar bahwa ada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dirinya. Hal ini tidak bisa atau jarang kita rasakan di bulan selain daripada bulan Ramadan. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dan kita lakukan. Alhamdulillah, salah satu syariat yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin adalah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berpuasa, yang dalam bahasa Arab adalah as-saum. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ini ayat 183 sudah sering kita dengar dan bahkan sudah hafal di antara kita. Ayat ini adalah satu perintah mengenai berpuasa di bulan Ramadan, yang mana puasa ini adalah salah satu syariat yang sudah diajarkan bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Diajarkan kepada kaum-kaum terdahulu, yang tujuannya adalah sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang yang sadar, menyadar bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut dia untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim, bagaimana puasa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan menjelaskan mengenai daripada hakikat puasa itu sendiri. Ramadan secara etimologi berasal dari kata Romidho, Yarmadhu, Ramadan, yang artinya terik, sangat panas atau terbakar.
Adapun menurut terminologi, Ramadan dapat diartikan sebagai pembakaran, peleburan, atau penghapusan atas segala macam dosa. Pada dasarnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan maghfirah atau ampunan, sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka setiap pintu surga dan akan membelenggu syaitan. Maka dengan terbukanya pintu surga dan dibelenggunya syaitan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan umat muslim. Selain itu, Ramadan pun merupakan satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa terhadap orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, as-shaum, puasa, adalah syariat yang Allah wajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sebuah al-imsak. Secara bahasa, puasa adalah al-imsak, artinya menahan diri. Menahan dari apa? Menahan dari makan, minum, dan ia menahan daripada birahinya dia. Ini adalah satu pengertian yang disepakati oleh para ulama fuqaha, bahwa ketika seseorang melaksanakan daripada itu semua, maka ia sah di dalam menjalankan puasa. Artinya ia telah menjalankan syariat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa tersebut. Tetapi apakah dengan cara kita untuk menahan makan, menahan minum, menahan daripada birahi kita semenjak daripada terbitnya fajar sehingga sampai tenggelamnya matahari, apakah sebatas itu saja yang harus kita lakukan? Apakah ada hal lain yang harus kita lakukan di dalam puasa tersebut? Memang ada fungsi-fungsi di dalam puasa tersebut yang tujuannya, ujungnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Maka dibutuhkan di dalam puasa tadi itu adalah puasa secara zahir dan puasa secara batin kita. Puasa secara formal kita dan puasa secara fungsionalnya. Formalnya adalah kita melakukan daripada apa yang diberikan satu pengertian oleh para fuqaha tersebut, yaitu menahan dirinya dari makan dan minum dan berhubungan seksual di siang hari sampai tenggelamnya matahari. Adapun secara fungsional, hal ini pun sangat harus diperhatikan bagi diri kita. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam haditsnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Hadits ini memberikan satu pengertian bahwa berapa banyak orang yang sudah melakukan puasanya dia. Secara zahir dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan antara suami istri sesuai dengan apa yang disyariatkan semenjak terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya matahari. Tetapi Rasulullah menyindir dalam hadis itu, dia hanya melakukan puasa itu hanya sekedar dia merasakan dahaga dan haus. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam hal ini para ulama mereka sangat memperhatikan apa yang harus dilakukan bagi seorang puasa. Maka ia harus memperhatikan daripada batin daripada puasa itu, tujuan daripada puasa itu, yaitu yang harus dia perhatikan adalah bagaimana ia menata hatinya dia, bagaimana ia berpuasa hatinya, mata, telinga, dan jawarih seluruhnya. Di sini dibutuhkan yang namanya kearifan bagi seseorang untuk menjalankan puasa. Puasa itu memang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Manusia sebagaimana pengertian para filosof adalah al-hayawanun natik. Manusia itu
tidak jauh daripada hewan. Hanya manusia itu hanya bisa berbicara dan berakal. Oleh karena itu, Islam datang untuk menyempurnakan daripada itu semua. Bahwa kita bukan hidup itu untuk makan dan minum dan berhubungan antara suami istri. Walaupun itu diperbolehkan, tapi hakikat kita hidup sebagai manusia adalah bukan hanya itu saja. Tapi harus bisa mengendalikan nafsu kita. Kita harus bisa mengontrol keinginan iradahnya kita ini. Manusia diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi iradahnya dia, keinginannya. Dia bisa bebas untuk melakukan apapun, tapi harus ada tanggung jawab apa yang ia lakukan. Agar kita menjadi manusia yang diridhai oleh Allah, manusia yang sempurna, maka ia harus mengontrol dirinya. Dan cara untuk mengontrol dirinya adalah salah satunya adalah dengan berpuasa. Syaum menurut bahasa yaitu alimsa atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syariat yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Hadis riwayat Anas Ismail Abu Daud. Namun secara implisit, dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya puasa seseorang. Pertama, nilai formal, yaitu yang berlaku dalam perspektif ini puasa hanya tinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini, seseorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan warning terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hakikat atau esensi puasa tidak hanya menahan rasa lapar, haus, dan gairah birahi saja, melainkan dalam puasa terkandung berbagai aturan, makna, dan faedah yang mesti diikuti. Kedua, nilai fungsional, yaitu yang menjadi parameter sah atau rusaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsi yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa atau la'allakum tattaqun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian menurut nilai ini, puasa seseorang sah dan tidak rusak apabila orang tersebut dapat mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah dalam bab puasa, beliau menjabarkan daripada adab-adab seseorang yang berpuasa. Penting bagi diri kita. Kita menjalankan ibadah itu ada adabnya, ada aturannya, ada tata caranya, sehingga beribadah pun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan kemauan diri kita, bukan sekehendak diri kita pun, tapi harus ada dengan aturan-aturan yang diridhai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bahwa adab seseorang yang berpuasa adalah selain dia menjaga dari menahan dari makan, dia menjaga makanan apa yang ia konsumsi. Dari mana makanan ia dapat? Apa yang harus dia makan? Bukan hanya halal saja, tapi apa yang dia butuhkan di dalam makan itu.
apakah dia harus banyak makannya atau dia tidak makan sama sekali, itu pun bukan aturan-aturan yang disyariatkan di dalam Islam. Islam mengatur dengan sempurna, dengan kamil, dengan sempurna untuk kita, agar kita menjadi manusia yang sehat, zahir dan batin kita. Maka secara kesehatan pun manusia harus bisa mengontrol makanan yang harus dia konsumsi. Kalau seseorang itu terkena penyakit diabetes, maka dia harus menjauhi makanan-makanan yang manis. Begitu pula di dalam puasa. Puasa kita harus menjaga daripada makanan-makanan yang kita konsumsi. Di antara adab daripada puasa adalah kita harus bisa menjaga jawarih kita, bisa menjaga mata kita, bisa menjaga telinga kita, bisa menjaga tangan kita, kaki kita, dan hati kita. Kita kontrol, kita tahan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita cegah, kita rem di dalam kendaraan itu, kita harus ada yang namanya gas, dan juga harus ada yang namanya rem yang harus dia, ketika ada sesuatu yang bahaya di hadapannya dia harus berhenti di situ. Begitu pula kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, makanan, minuman, pandangan, pendengaran, jawarih kita, maka itu harus kita kontrol. Apa faedahnya itu semua? Adalah untuk menata hati kita menjadi hati yang bercahaya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, bagi seseorang yang bisa mengontrol jawarihnya dia, makanan yang ia konsumsi, begitu pula nafsu yang dia kontrol, maka hatinya akan bercahaya. Ketika hati seseorang itu bercahaya, maka ia seperti halnya dia akan melihat satu ruang yang begitu padang, begitu bercahaya, sehingga ia bisa mengetahui apa yang ia lihat di ruangan itu. Yang awalnya, yang sebelumnya dalam keadaan gelap atau mungkin dalam keadaan redup. Tapi ketika hati tadi itu bercahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang awalnya adalah dengan satu mujahadah, ya, yang penuh dengan susah payah yang lakukan. Maka semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hati seseorang tadi itu menjadi hati yang bercahaya. Maka dari itu, hakikat puasa adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tarbiyat al-iradat atau pendidikan keinginan. Keinginan atau kemauan merupakan fitrah manusia. Tapi acap kali kemauan atau keinginan yang dimiliki manusia tidak selamanya baik dan tidak pula selamanya buruk. Karena itu, puasa dapat mendidik atau membimbing kemauan manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan puasa, kemauan positif akan terus termotivasi untuk lebih berkembang dan meningkat. Adapun kemauan negatif, puasa akan membimbing orang dan mengarahkan agar kemauan tersebut tidak terlaksana. Adapun yang menyebabkan kemauan seseorang ada yang positif dan negatif, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat sebagaimana berikut ini. Sifat rububiyah, yaitu sifat yang mendorong untuk selalu berbuat baik. Sifat syaitoniyah, inilah sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kesalahan dan kejahatan. Sifat bahimiyah atau kehewanan, sesuai dengan istilah yang diberikan pada manusia sebagai makhluk biologis. Dan sifat subuiyah, yaitu sifat kejam dan kezaliman yang terdapat dalam diri manusia. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Yang kedua, thariqat al-malaikat.
Malaikat merupakan makhluk suci yang selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah. Begitupun orang yang puasa, ketaatannya merupakan suatu bukti bahwa jiwanya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Juga, orang puasa akan mengalami iklim kesucian laksana seorang bayi yang baru lahir. Jiwanya terbebas dari setiap dosa dan kesalahan. Inilah janji Allah yang akan diberikan untuk orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan setiap amalan ibadah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, tarbiyat al-ilahiyat atau pendidikan ketuhanan. Puasa merupakan sistem pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendidik atau membimbing manusia. Sistem pendidikan ini mengandung dua fungsi, yaitu sebagai sistem yang pasti untuk mendidik manusia supaya menjadi hamba Tuhan yang taat dan patuh, dan sebagai suatu sistem yang dapat mendidik sifat rububiyah atau ketuhanan manusia untuk dapat berbuat adil, sabar, pemaaf, dan perbuatan baik lainnya. Keempat, tazkiyat an-nafsi atau penyucian jiwa. Hakikat puasa yang keempat ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Puasa dapat menjadi sarana untuk membersihkan berbagai sifat buruk yang terdapat dalam jiwa manusia. Ada kalanya jiwa manusia akan kotor, bahkan sampai berkarat terbungkus. Ulama kontemporer tersebut mengatakan adalah Thariqatul Malaikah. Kita di bulan Ramadan adalah bukan hanya menjadi manusia saja, tapi kita seolah-olah masuk ke dalam satu dunia malaikatnya Allah. Kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perbedaannya, malaikat tidak diberi nafsu. Adapun kita manusia diberi nafsu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah kita berkunjung, memasuki satu alam malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak zikir, kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala layaknya para malaikat, tetapi nafsu itu kita kendalikan, bukan kita hilangkan. Nafsu tetap ada di dalam tubuh manusia, dan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah manusia, tapi bisa kita kendalikan. Ini menjadi satu kelebihan bagi manusia ketika ia bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, satu kedudukan yang bisa lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat Allah. Dan ini memang yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, bahwa tujuan Allah menciptakan khalifah fil ard, dan ini sebagai kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Kemudian hakikat puasa yang selanjutnya adalah tarbiyatul ilahiyah, adalah satu pendidikan ketuhanan. Apa maksudnya? Bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat rububiyahnya, ya, ada sifat-sifat keilahian. Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa ada di dalam sifat manusia itu ada beberapa sifat. Di antaranya adalah sifat rububiyahnya, yaitu sifat keilahian. Ya. Maka manusia itu memiliki sifat kepemimpinan, memiliki sifat kebijakan, memiliki sifat rahmat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itu Rasulullah mengatakan, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Artinya meniru kita ini daripada akhlak atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat pun juga dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Artinya kita disuruh meniru daripada batasan kita sebagai manusia untuk meniru sifat-sifat Allah. Bukan kita menjadi Tuhan, tapi kita disuruh meniru karena kita diberi potensi, diberi ruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meniru kebaikan-kebaikan daripada apa yang Allah berikan kepada diri kita. Hakikat puasa Ramadan itu adalah dia menjalankan daripada tazkiyatun nafs. Ini hal yang terpenting, bahwa momentum puasa di bulan Ramadan adalah untuk membersihkan hati, yang mana sifat-sifat
buruknya dia. Ketika dia diberi daripada lisan, maka dia tidak gunakan lisan itu untuk ghibah, tidak dia gunakan lisan itu untuk berbohong. Yang mana dia bisa lakukan itu, tapi ketika memasuki bulan Ramadan, dia cegah itu semua. Yang adat-adat kebiasaannya dia rubah semuanya. Ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi memang sesuatu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba tersebut yang mau menjalankan puasa. Dia mau menjalankan itu semua. Sahabat Qalbun Salim, ini sedikit daripada hakikat menjalankan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh dalam keadaan imanan wahtisaban, dalam keadaan kita beriman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya insyaallah, dan di akhir itu tersebut adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah dia lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjalani 11 bulan ke depannya menjadi orang-orang yang terkontrol kehidupan kita, terkontrol hati kita menjadi hati yang salim, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه